Guys, perkenalkan nama saya Bay Olivia Ramdhani. Saya dari Prodi PGMI semester 4 dari Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang alat dan media pembelajaran perspektif hadis. Di sini kita akan membahas tentang pengertian alat dan media pembelajaran. Kemudian kita juga akan membahas manfaat alat dan media pembelajaran perspektif hadis. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang alat dan media pembelajaran perspektif hadis. Pengertian media pembelajaran Islam. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, sedangkan menurut pendapat Gerlach dan Ely berpendapat bahwa media itu secara garis besar adalah manusia. Materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, media pendidikan merupakan benda yang ditindrai, khususnya yang penglihatan, pendengaran, baik itu yang di luar maupun di dalam kelas yang sering digunakan oleh guru. Nah, sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran perspektif hadis. Di sini ada beberapa manfaat media pembelajaran perspektif hadis, yaitu yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat membutuhkan motivasi belajar. Dan kemudian yang kedua, materi menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan mereka menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam pembelajaran. Kemudian yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat dalam media pembelajaran Islam. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Ansari 1983 berpendapat bahwa alat pendidikan ialah segala sesuatu yang membantu terlaksanakan pendidikan di dalam tercapainya tujuan pendidikan, baik berupa alat benda maupun bukan benda. Nah, di sini Syarifuddin DKK 2009 111 secara sederhana bahwa alat pendidikan dipahami adalah alat yang terkait dengan perlengkapan dan dalam terlaksanakan pendidikan. Kemudian di sini ada alat dan media pembelajaran perspektif hadis. Nah, di dalam Islam, pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah SAW menggunakan berbagai metode dalam media pembelajaran yang lebih efektif untuk menarik perhatian dan memudahkan para sahabat dalam memahami materi Rasulullah SAW. Nah, di sini ada 4 metode dalam mengajar, yaitu metode visual, metode cerita, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Nah, yang pertama ada metode visual. Rasulullah SAW menggunakan media visual seperti kerikil, tongkat, dan mimbar untuk membantu para sahabat memahami materi pelajarannya. Contohnya,
Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menggunakan dua kerikil untuk menjelaskan tentang dua hal yang akan ditanyakan kepada manusia di akhirat, yaitu tentang ilmu dan tentang amalannya. Kemudian yang kedua ada metode cerita. Nah, Rasulullah SAW sering menggunakan cerita untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Contohnya, beliau menceritakan kisah para nabi dan orang-orang saleh untuk memberikan teladan dan motivasi kepada para sahabat. Nah, kemudian yang di sini ada metode demonstrasi. Nah, Rasulullah SAW sering mendemonstrasikan secara langsung apa yang beliau ajarkan. Contohnya, beliau mengajarkan tata cara sholat, wudhu, dan ibadah lainnya dalam mempraktikkannya secara langsung di hadapan para sahabat. Kemudian, yang terakhir, ada metode diskusi. Rasulullah SAW sering berdiskusi dengan para sahabat untuk membahas berbagai hal, termasuk tentang ilmu dan agama. Hal ini dilakukan untuk mendorong para sahabat agar berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapatnya.